سيدنا محمد صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mudah-mudahan dengan lantunan salawat yang kita baca tadi, kelak pada hari kiamat yang penghuni kami mendapatkan syafaatul kubra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini yang penghuni kami akan mencoba mendiskusikan sambungan dari pengajian kita kemarin, yaitu tentang furudul ghusli. Kemarin kita sudah membahas tentang al-asya'ul lati yajibu bisababiha al-ghuslu sittatun. Nah, pada hari ini insyaallah kita akan mempelajari tentang furudul ghusli insyaallah. Faqala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'ana Allah taala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhina fid darain amin. Ila an qala فروض الغسل عرفت كيفية الغسل والآن يجب عليك معرفة فرائضه وسننه. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. الأول النية عند أول ما يغسل بأن ينوي الجنوب رفع الجنابة والحائض رفع الحيض والنفاس رفع النفاس ويجوز أن ينوي الكل فرض الغسل لله تعالى. الثانية إزالة ما يوجد على البدن من النجاسة. والثالثة إيصال الماء إلى عامة الشعر والبشرة. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang furudul ghusli, yaitu fardu-fardu yang tercantum atau yang wajib kita laksanakan ketika kita hendak mandi wajib atau mandi junub bahasa yang penggosami, ya kan? Mandi junub. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sebab-sebab, okay? Sebab-sebab kembe ibu mandi searan mandi junub niki. Apa sebab ibu pelaksanaan searan mandi wajib niki atau mandi junub niki? Yang makin kita akan membahas tentang fardu daripada mandi junub niki. Apa sewajib pelaksanaan, apa sewajib tiak tergawe ibu tersebut sah searan napianan, searan mandi wajib niki. Apakah ketika kita melaksanakan sempurna melaksanakan daripada fardu tersebut baru dikatakan sah, ataukah boleh kita melaksanakan sebagian daripada fardu itu baru sah dan sebagainya? Insyaallah makin kita akan ketahui. Di sini disebutkan bahwa oleh muallif mengatakan fardu. Ya, fardu. Fardu kalau di dalam mazhab kita Syafi'i itu fardu itu adalah istilahnya rukun. Oke, rukun. Nah, rukun mandi. Nah, atau rukun wudu. Namun cara lain ajakan masing-masing kode rukun atau perdu wudu katanya kan. Perdu wudu arah 6. Pertama niat, kedua besok mual dan lain sebagainya. Itu adalah rukun atau fardu. Fardu itu sama dengan rukun. Nah, kemudian di sini mengatakan qad arafta kaifiyatul ghusli wa ta'at berbentat mandi sebenar, nggih. Wa ta'at bentat mandi sebenar. Selaku dengan kode dengan tepandi, dengan mesti bayi, dengan tepandi sina amak, nggih.
masih terpandi tu besok otak julu terus napiar mencuri lain dekan lara tepupuk ni si anu napiar banten kan pusuk bantang dan sebagainya ada yang napi ada yang tebuk bulu ada yang napi je juga. Nah niki kan lagu samangkin je terbahas berembentat mandi sak wajib ada yang napi ada yang sah ibadah tu bapak-bapak ibu-ibu karena mohon maaf lamun dek nesah berembentat mandi lamun dek nesah berembentat wudu sia-sia ibadah. Okay? Sia-sia ibadah. Berembentat dan terima ibadah. Bagaimana caranya Allah menerima ibadah kita kalau dari awal saja sudah salah caranya? Mari ibarat bapak-bapak ibu-ibu lalu ending proposal. Lalu ending dana untuk pembangunan PA misalkan, panti asuhan atau pembangunan madrasah misalkan atau pembangunan masjid. Proposal ini baru diterima ketika apa? Ketika sesuai dengan apa yang diminta oleh misalkan depak jaga, basnas daga dan sebagainya. Lamun salah tatiak proposal dia terima proposal dia sugul dana endah. Semoga juga endah untuk litakribil fahmi untuk mendekati pemahaman tu. Lamun langan awal entan wudu salah apalagi entan mandi salah ndek niat sah ibadah ndek niat diterima ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia pun sangat penting bapak-bapak ibu-ibu searah Nabi membahas tentang fikih niki. Karena fikih niki membahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Dan dot juluk bahas tasawuf, dot juluk bapak-bapak ibu-ibu. Nggih, ndot julu bahas tasawuf, ndot julu. Lemak julu lamun wah kena tan ibadah insyaallah ya pelajarin tasawuf. Ini kadang-kadang entan wudu doang dek man solat memilih pelajaran tasawuf doang. Nggih? Dek man kena entan sembahyang pelajaran tasawuf, ndek tesilik belajar tasawuf bapak-bapak ibu-ibu. Lagu Nabi ada pelajari julu syariat tu. Karena tasawuf niki termasuk dalam Nabi kategori tariqah. Okay. Bagus niki saran tasawuf niki lagu namun bagus dan terpelajari namun salah nendah. Nah niki lagu samangkin sila terpelajari juga syariat tu berbentat sembahyang berbentat wudu berbentat mandi dan sebagainya. Lamun misal dia bau napi ada bau si pelajari tasawuf cukup wah niki bapak-bapak ibu modal hidup di atas dunia niki fikih cukup sembahyang mandi bagus. Kemudian Nabi yang silaturahim cukup. Seorang bertasawuf niki bapak-bapak ibu luar biasa bagusnya. Lagu ndor julu, ya. Ndor julu. Dia narak silik te bahas tasawuf lagu sila, ya. Kita bahas dulu syariat kita. Wal an yajibu 'alaika ma'rifatu faraidi wa sunanihi. Lamun tuah tak berembenta mandi, biasa kan lamun tuah sampun dijelasan. Pertama kita mulai dari kepala dan sebagainya. Nah baru kita apa? Wal'an maka sekarang waktunya yajibu alaika atau yajibu alaina maka wajib bagi kita untuk mengetahui Nabi yang pertama fardu atau rukun daripada mandi tersebut. Kedua napi sunnah. Napi sunnah tegawe ketika kita melaksanakan mandi. Tentunya mandi wajib. Wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Kemudian saat tersebut aran fardu, saat tersebut ana rukun daripada mandi niki arak telu. Okey. Lamun wudu uwi sampun dibahas arak 6, semulai langat niat, baru basuh muka dan sebagainya. Lagu lamun mandi cukup arak telu doang. Okey. Wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Saat tersebut aran rukun atau fardu langan mandi niki arak telu. Al-awwalu sak pertama an-niyah. Okay. An-niyah. Apa satu sebut an-niyah? Lamun dalam kitab Al-Imta' bi syarh matni Abi Syuja' karangan Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Azhari guru tiang mempelajari ilmu fikih dulu mengatakan an-niyah ai qasdu raf'il hadatsil akbar. Apa satu sebut an-niyat sak fardu lek nabi dalam mandi niki bapak-bapak ibu-ibu sak tersebut aran fardu niat sak tersebut aran rukun niat lek dalam mandi niki adalah nabi kita berniat untuk mengangkat hadas besar karena nabi bapak-bapak ibu-ibu lamun
cuman sekedar hadas kecil searak lek tiang pun sami, maka tidak diwajibkan mandi. Ya, tidak diwajibkan mandi. Sak mewajibkan mandi niki ketika ada di dalam diri kita atau ketika ada hadas besar lek tiang pelunggu sami. Ya pun di dalam syarah niki mengatakan an-niyatu ay qasdur raf'al hadatsil akbar. Yaitu apa? Yaitu berniat mengangkat hadas besar. Fa in ijtama'a 'ala syakhsi ghuslani ka ghusl taharati min al-haid wa ghusl taharati min al-jima' kafa ghuslun wahidun anhuma. Jadi Nabi bapak-bapak ibu-ibu di sini mengatakan bahwa niat sak pertama kali lembe napiarana pegawaian pasti niat sak pertama kali. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Nabi juga bapak-bapak ibu-ibu saya tegawai berbentuk ibadah wajib ada niat. Karena Nabi searah niat niki untuk membedakan antara adat dan ibadah. Untuk ada yang beda antara ibadah dan adat niki bapak-bapak ibu-ibu. Iya bu, benar. Nabi yang tersebut harus ada niat itu. Misalkan makin sembahyang bapak-bapak ibu-ibu. Sembahyang hendak berniat, Allahu Akbar. Gerakan doang, Allahu Akbar. Dia tuh berniat sembahyang apa. Dia itu sebagai sembahyang. Contoh mangan sebagai adat ke mangan, lamun hendak berniat mangan maka ya udah mangan sebiasa wajarin mak niki. An-niyatu 'inda awwali ma yughsalu bi anwaniyal junuba raf'al janabati wal haidi wa raf'al haidi wan nifas wa raf'al haidil nifas. Jadi maksudnya niki adalah apa? Pertama kali wajib bagi tiang pelenggu sami adalah niat ketika awal kali kita apa? Ketika awal kali kita mandi. Nggih, ketika awal kali kita mandi. Nah, niki dalam sak fardu sak rukun mandina niki bapak-bapak ibu-ibu. Barara sak tersebut dalam sunnah. Sak pertama adalah niat. Wudu harus niat, sembahyang harus niat dan sebagainya. Niat niki lagi sekali selalu tiang ulang-ulang, ya. Lalu tiang ulang bahwa Nabi niat niki adanya di dalam hati. Ingat bapak-bapak ibu-ibu, ketika kita berniat wudu lihat tahu. Lalu misalkan atau ketika kita niat mandi lihat tahu. Adapun misalkan kita melafazkan misalkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari min jami'il badani fardhon lillahi ta'ala, niki adalah lafaz niat arana. Nggih, lafaz niat. Sabda hitung aran niat niki apa searak tersirat di dalam atente. Lamun cuma lek dalam beweh kedoang munin nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari min jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Ndik tuah berniat di dalam hati. Aku berniat mandi misalnya bahasa Lombok. Aku berniat mandi mengangkat hadas besar seperdulai aku karena Allah Ta'ala. Ndik tuah muni meno lek dalam hati. Ndik terhitung sah searan mandi niki. Ibu perlu niki bapak-bapak ibu-ibu. Adik saya tahu, Nabi embe tahu niat. Searah niat niki berada di dalam hati. Lamun tuah misalkan bapak-bapak ibu-ibu terlintas di dalam hati. Misal momot, lagu di dalam hati. Aku berniat mandi, mengangkat hadas besar, pedulai aku karena Allah Ta'ala. Timak sandek Nabi timak sandek lafaz tetap dihitung itu sebagai niat. Nah, niki pertama kali harus kita bawahi, harus garis bawahi niki tentang niat niki bapak-bapak ibu-ibu. Bi ayyanul junubu raf'al janabah. Nah, niat niki marah baru di dalam syarah niki mengatakan untuk mengangkat hadas besar. Nah, niki misalnya permasalahan, okay? Timbul kemudian permasalahan di sini disebutkan wal haidu raf'al haidi. Ketika seseorang bagi perempuan misalkan ketika dia keluar seperti yang kita bilang sebab-sebab mandi itu pertama ada di situ disebutkan adalah haid atau Nabi bahasa men, kan? Nah, setelah men, nah itu kemudian apa? Wajib mandi. Nggih, wajib mandi bapak-bapak ibu-ibu. Ibu-ibu terutama.
Kemudian Nabi sak nifas wajib mandi anda. Kemudian Nabi, kemudian yang selanjutnya sak nabiaran, sak misalkan lamun wiladah dengan lahiran wajib mandi anda. Lalu saja permasalahan makin apakah misalkan ketika dia haid, apakah wajib dia berniat ketika dia mandi itu berniat dengan aku mandi mengangkat hadas belik sak tesebapan isi haid sak perdula itu karena Allah Ta'ala. Apakah harus nabiaran berucap marak niki misalkan lamun haid berniat mengangkat hadas haid niki, atau misalkan lamun sak mama selesai berhubungan dengan istrinya apakah wajib mengatakan mengangkat hadas besar karena jima dan sebagainya. Nah niki salah satu permasalahan perlu digarisbawahi, perlu diingat bapak-bapak ibu-ibu, okay? Nah perlu diingat bahwa niat paling umum untuk kita berniat di dalam mandi niki Nabi paling biasa yang tertaja dengan tawa salah si guru ngaji Nabi nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari min jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Atau misalkan digdait ke aku Ustaz, digdait ke aku wirana coba digdait ke besar di bahasa Lombok dong baru masih kadu Lombok Nabi dalam kadu Lombok aku berniat mandi mengangkat hadas besar saperdu lai aku karena Allah Ta'ala. Lamun tuah berniat bapak-bapak ibu-ibu, lamun tuah berniat marak niki buat mandi cukup, okay? Cukup, tidak perlu malik berniat. Misalkan makin wiladah kanca nifas yang ibu-ibu terutama. Kan yang pertama lamun dengan anak dengan bapak ibu-ibu, bapak-bapak sih dah ada yang setahu ajah anak dijajari terus menina telan. Lamun dengan kelahiran arak dua hadas, arak dua hadas dengan nina. Pertama, sebab ngelahiran tersebut sugul anak niki sudah wajib mandi. Nggih, ibu-ibu. Sak kedua, wajib mandi niki si nifas. Nggih, nifas si mandi ada wajib. Ya bu Nabi dua si wajib mandi. Nggih, dua si wajib mandi. Kenapa? Karena ketika seorang perempuan melahirkan seorang anak itu sudah disebut dengan wiladah. Wiladah itu adalah salah satu yang menyebabkan seorang perempuan wajib mandi. Wajib mandi besar. Juga berbeda makin karena ada dua. Pertama wiladah, sebab disebut kanak kene wajib mandi. Yang kedua dengan sebab nifas setelah 40 hari atau paling ngonek 60 hari misalkan. Bu misalkan lamun tempo besami sa ibu-ibu misalkan aku berniat mandi mengangkat hadas karena sogol kanak ne sepedulai aku atau aku sengaja mandi mengangkat hadas sak tersebab isi melahirkan karena Allah Ta'ala, maka Nabi ini sah sembahyang. Kemudian karena masih arak sekek yang diantangkan ada besar. Nabi ini nifas. Deh, nah lamun teh cuma berniat taraniki. Ya buat tajah dengan doa layak, ya buat tajah isi guru ngaji itu layak. Naik niat secara umum. Nah niki ya, lamun teh berniat baru aku sengaja berniat mandi mengangkat hadas besar saperdulai aku karena Allah Ta'ala, maka semua hadas besar diangkat. Karena apa? Karena secara umum entah nabiaran hadas besar yang disebabkan oleh wiladah ataupun hadas besar disebabkan isi nabiaran nifas terangkat. Karena Nabi wiladah maupun nifas termasuk dalam Nabi kategori hadas besar. Okay? Termasuk kategori hadas besar. Iya bu, namun cuman aku berniat mandi mengangkat hadas besar secara umum maka sah mandi kita. Walaupun di situ kita ada dua kategori atau ada dua sebab mandi besar niki. Misalkan lamun nama. Pertama, misalkan lamun nama
Jam 10 misalnya tedem malam. Jam 10 tedem ke malam. Bu tiba-tiba jam 12 mimpi basah. Ya, mimpi basah. Mimpi basah. Suwahanno setelah mimpi basah melek gawe senina. Ya kan, sak pertama baru niki wajib mandi gara-gara mimpi basah. Sak kedua wajib mandi gara-gara gawe senina. Nah, niki dua hadas besar di situ Bapak-bapak Ibu-ibu. Pertama hadas besar gara-gara kita napiaran mimpi beli. Sak kedua gara-gara kita gauli istri kita. Lamun sekek doang pelungguh berniat ketika mandi mengatakan aku berniat mandi mengangkat hadas besar satu sebaban isi napiaran mimpi beli karena sak pedulaiku karena Allah Taala enggak doang pangkat niki. Cuma nabi hadas satu sebaban isi mimpi doang. Nabi sak kemadean arak kemadean sekek. Nabi sak gawe senina. Iya ndek mantrangkat niki. Nah, yang Nabi Bapak-bapak Ibu-ibu lamun demene sak paling umum tentang berniat. Aku bersengaja mandi mengangkat hadas besar sepeduli aku karena Allah Taala. Cukup. Nggih, cukup. Niki harus diperhatikan Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, yang selanjutnya ini yang pertama, nggih. Ini yang pertama, fardu mandi yang pertama. Yang kedua, okay, yang kedua izalatu ma yujadu 'alal badani minan najasah. Okay? Ma yujadu izalatu. Izalah itu artinya membuang, menyingkirkan. Ma yujadu 'alal badani minan najasah. Nabi maksudnya kendek ni pun perdu niki bapak-bapak ibu-ibu. Okay? Nah, misalkan lamun nara tain basuh. Tain basuh tain beres. Nggih, anak-anak kode tain beres. Cabut sabar dulu. Kasar lalu. Nah, jadi misalkan lara tain beres atau misalkan salah permisalan niki mandi, ya. Misalkan setelah kita napiaran, setelah kita menggauli istri kita misalkan, ya. Menggauli istri kita. Bu, tiba-tiba misalkan yang kelalu program niki nggih, baru setahun misalnya pendek kayak nganak malik sampai 3 tahun. Nah, bunda kadu kabe berbentang. 2 tahun misal bu nabi neke sperma niki le impung senine. Misal kan neke niki kan. Aran neke kan akhirnya nabi. Nah, sebelum mandi dengan mina saat neket sperma niki atau mani niki maka harus menghilangkan dulu. Okay? Harus dihilangkan. Sama seperti juga ketika haid. Darah haid niki bapak-bapak ibu-ibu. Okay? Darah haid dengan nina misalkan harus harus bersihkan dulu darah haid. Bersihkan dulu darah haid niki. Sang darah nempel jaga nggih. Jenuh bersihan seminggu darah sepala lalu. Napiran haid jenuh baik. Napiran bersihan apa misal kan. Guna sampai marak basut lain jangan biar rempik kan berempik naik bisa idus berempik apa itu kan benapi langsung mandi beli denwa bersihan maka apa wajib harus bersihan dulu napiaran marak ruan najis atau sebabkan si mandi besar ini ki bapak-bapak ibu-ibu. Nah, izalatu ma yujadu 'alal badani minan najasah. Harus tersedik napiaran ain niki maksudnya bentuk daripada najis tersebut harus napiaran mesti hilangan dulu. Kemudian yang ketiga, okay, ats-tsalisa fardu mandi yang ketiga ini adalah isalul ma' ila 'ammati sya'ri wal bashar. Apa isal? Isal itu artinya mengalirkan. Isal, misalkan kamu telah sampai aja, wasaltu, alhamdulillah wasaltu bisalamah. Oh, saya telah nyampe. Maksudnya apa? Mengirim atau mengguyurkan air, ya? Mengguyurkan air atau meratakan air ke seluruh badan. Ya, yang dimulai dari mana? Yang dimulai dari ujung rambut. Ya, nenek mulai dengan naik, mulai enggak.
Mulainya dari mana? Mulainya dari ujung rambut. Ujung rambut langsung berniat bismillah dalam hati terlalu. Bismillahirrahmanirrahim, langsung sebur nawaitul ghusla, atau saya berniat mandi mengangkat hadas besar sapeduleku karena Allah taala. Goyur, nggih. Goyur rambut kadu penyedot goyuran. Nah, jawab atau ulu dulu pertama. Ulu pertama, bu selanjutnya ke bagian kanan. Nggih, setelah ulu lamun rasa idap ulu niki bapak-bapak ibu-ibu. Nah, selanjutnya bu tipak kanan dulu. Tipak kanan. Sang kiri jaga sih. Perhatian tipak bagian kanan kita, pundak kita, kemudian tangan kanan kita, sebagian tangan kanan, baru jok kiri. Nggih, baru jok kiri. Nah, semenuane dah le bawa menuane dah impung kanan dulu, bu impung kiri. Rataan mandi. Lalu misalkan berembik. Nggih, lamun kemandi ini telaga. Nah, lamun telaga jadi perlu. Nain dulu kan, langsung napinya brung loh. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari min jami'il badani fadlillahi ta'ala. Langsung buk. Sekali, nggih. Nyebrung ngejawab napianan, nyebrung ngejawab telaga atau pandan dure misalkan di daerah air, mungkin kan mulai di daerah air, ya. Mulai di daerah air mungkin, nah tunah ini beranda situdu. Mbek lalu untuk pandan dure lain, kan? Pandan dure lain, pandan dure kemberan apa namanya? Kembengen dok, langsung baik. Timan sampai napianan, timan sabar sepeda motor itu penyelam untuk pandan dure masih bahu, ya. Beli, artinya apa? Datang pandan dure sebelum nyebrung berniat awaitul ghusla li rabbil hadasil akbari min jami'il badani fadlillahi ta'ala. Aku berniat mandi mengangkat hadas besar sampai dulu aku karena Allah taala. Akhirnya apa? Langsung nyebrung. Lamun wah ilip selapu badan, nggih. Lamun wah ilip selapu badan terus air sah nuwah. Nggih, sah nuwah. Nah, niki bapak-bapak ibu muda entar taja si agama teh ndek luah sulit-sulit teh ada si agama teh murah bapak-bapak ibu-ibu. Nah, niki fardu. Niki fardu sahabat yang ketelu. Sahabat pertama adalah niat di dalam hati, kemudian lamun demele niat secara umum, nggih. Secara umum tak berniat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari min jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat mandi mengangkat hadas besar sapardu lai aku karena Allah taala. Berniat ndek harus gunaan bahasa Arab. Lagu secara afdol, ya, lamun tenele afdol kadu bahasa Arab. Lagu lamun dek mele misalkan dik tahu kadu bahasa Arab, bawa bahasa Lombok endah. Sak kedua, nah lamun arak misalkan sisa-sisa langan, napi orang kotoran kah atau langan sesuatu yang menyebabkan kita mandi besar mungkin, maka harus dibuang dulu. Yang ketiga yaitu isalul ma, yaitu meratakan air ke seluruh badan. Kemudian nabi bapak-bapak ibu-ibu cukup ndak perlu harus bersabun. Cara mandi niki ndak perlu. Yang penting yang penting air rata tipak badan cukup biar mandi. Ini kadang-kadang dik nang sabun naku sang di mandi gesah ni. Harus nek sabun doang senah ibu ne sande. Searan mandi niki lamun wah rata lamun wah rata air tipak awak biar mandi ndak perlu harus bersabun, ndak perlu harus bersampo. Nggih, ndak perlu harus bersabun. Nah niki maksudnya kadang-kadang dia salah pahaman. Wah mandi baru itu, aku mandi bebek. Sah dah gendek jaga. Sah bapak-bapak ibu. Adik man bersampu baru sang dia sah jadi. Tetap lamun wah terguyur nabiaran air ojek salapu awat. Sah niki nggih. Sah. Dek perlu harus nabiaran, dek perlu harus bersampo, dek perlu harus bersikat, dek perlu harus bersabun dan lain sebagainya. Yang selanjutnya wasunanul ghusli. Wasunanul ghusli. Sampai jam setengah balik. Masih mentarhim. Wasunanul ghusli. Sakbaru niki adalah fardu. Sebaru niki adalah rukun. Samangkin jala sunat. Sunat langan wudu. Napi sunat saya tegawe. Ingat. Perbedaan antara fardu kance sunat.
Nah, ingat-ingat niki perbedaan antara fardu ke sunat. Lamun fardu, nggih, lamun fardu bapak-bapak ibu-ibu, lamun tendek gawe searan fardu niki ndek nesah ibadah teh. Entah itu sembahyang, entah itu wudu, entah itu mandi dan sebagainya. Lamun tendek gawe searan fardu niki ndek nesah sembahyang. Lamun searan sunat niki bapak-bapak ibu-ibu bau tegawe, bau endek. Nggih, ye saat sebut aran sunat. Lamun tegawe searan sunat niki mau pahala. Lamun tendek gawe endah ndek mau dosa. Esah nedah napiaran. Esah nedah ibadah. Ye searan sunat. Lamun searan fardu niki wajib harus tegawe. Misalkan saya meninggalkan niat, wah guyuran napiaran, wah guyuran air doang baru tiba awal. Esah pendek dia nesah. Karena nabi, karena kita melewatkan salah satu fardu, salah satu rukun. Lagu tinggalan searan sunat maka tidak apa-apa sah. Lagu nabi mau napiaran mau pahala tambahan. Nah niki. Wa sunanul ghusli sittatu asya'a. Satu sebut aran sunat daripada nabi. Satu sebut sunat daripada mandi niki ara 6. Yang pertama adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah itu adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Selalu dia mengucapkan lagi mengatakan lamun misalkan barengan WC ke jeding maka dia terkanggo mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di dalam jeding. Berbentan pertama bau ke mengucapkan di luar sebelum pertama jeding atau bau di dalam lagu di dalam angan. Nggih, di dalam angan. Dia di konser. Mentang-mentang ada separan pacu, Bu. Selawat sallallahu rabbuna ini jam jeding. Dia terkanggo. Nggih, dia terkanggo misalkan ya Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar di dalam jeding. Nabi barak WC di dalam jeding, dia terkanggo. Maka Nabi at-tasmiyah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah itu di dalam hati atau sebelum tama jeding. Nah niki. Yang kedua al-wudu qabla al-ghusli. Nah niki. Buara pertanyaan nyaho. Kembik ya angkat teh nyerang wudu dulu ibu teh mandi. Padahal saran wudu niki ndek nesah hitungan. Nggih? Ndek nesah hitungan kembik. Karena saran wudu niki hanya untuk mengangkat hadas kecil. Sedangkan Nabi kan itu kan hadas besar. Berembetan ditangkat hadas besar sih hadas kecil di bawah. Ada Nabi ngaguk niki yang pertama kembek ni bun sunat bapak-bapak ibu-ibu kembek ni bun sunat yang pertama ibtidaan bima fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kembek ni bun sunat sebelum temandi kembek ni bun sunat wudu sebelum mandi bapak-bapak ibu-ibu. Pertama kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ketika hendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, maksudnya mandi besar, maka dia apa? Maka dia berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan mandi. Niki dalilnya. Yang pertama adalah ibtidaan bima fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kedua ternyata bapak-bapak ibu-ibu kembali sunatan di al-kash di Nabi diketahui oleh ilmu kedokteran. Setelah dilaksanakan penelitian bapak-bapak ibu-ibu, kembali di dalam Islam itu sebelum kita mandi besar itu disunahkan untuk berwudu. Ternyata para dokter, para peneliti itu menemukan salah satu kehebatan yang luar biasa. Ternyata bapak-bapak ibu di situ ya, kalau kita mandi besar, kemudian kita didahului oleh wudu, maka kecil kemungkinan kita akan didapati oleh penyakit stroke. Atau kecil kemungkinan kita akan didapati oleh penyakit jantung di dalam kamar mandi. Sila baik. Kadang-kadang penok wat dengah, penok wat dengah, tiang terutama penok wat dengah, benar-benar mati. Lawuk di dalam kamar mandi.
Kembali kawak di dalam kamar hanya stroke. Nggih, stroke. Atau tiba-tiba terik di kamar mandi, tiba-tiba mandi, tiba-tiba mati, kembali. Karena di situ ternyata setelah diteliti bapak-bapak ibu-ibu, lamun temandi, ndek tanjuran langsung sebur air tiba otak. Nah, iya buat Nabi ini, iya buat kesunahan wudhu sebelum mandi. Kembali, karena apa? Suhu tubuh yang menguasai niki, di dalam niki panas, bapak-bapak ibu-ibu. Sedangkan air niki nyat. Ketika panas bertemu dengan nyat, kadang-kadang apa? Kadang-kadang tidak sinkron atau ndek nyambung. Pada contoh merah niki, gelas. Gelas baru untuk besok, gelas baru untuk dicuci, kemudian masih ada air nyat di situ, kemudian kita tumpah air hangat, kadang-kadang apa? Belah gelas niki. Percaya pun deh, coba upian. Dia belah gelas niki kan karena Nabi. Oh, di situ di hawa gelas niki dingin, sedangkan kita tumpah air panas, airnya bergejolak, ya. Nabi aran hawa niki. Iya pun bapak-bapak ibu-ibu kadang-kadang ini belah gelas niki lamun tuang air panas, misalkan langan Nabi aran apa ran soalnya termos, no. Lamun langan termos tiang gelah kan. Nah, niki adalah perumpamaan nyebut Nabi, nyebut kesunatan sebelum tenabiaran, sebelum kita memulai hadas besar, mandi, mengangkat hadas besar, kita berwudu dulu. Kita nabiaran basuh muka kita, kemudian tangan kita seperti wudu, kemudian basuh kepala. Karena apa? Itu untuk mendinginkan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Niki sekat tidak itu sinabiaran penyakit jantung di dalam kamar mandi lamun teh ngarak niki. Nyebut sebelum tu mandi, ndek mandi nabiaran, ndek mandi hadas besar dong ndek. Selaput mandi. Misalkan biasa girang mandi ketika bangun jam 3 bangun atau jam 4 bangun langsung mandi, maka dendek bayi sekali-kali langsung sebur ulu. Nggih, dendek bayi sebur ulu. Pertama mungkin ondek, itu masuk bajang mudah. Sebur dulu. Lagu lemak lamun 40 tahun, 50 tahun baru berida. Ketika kita sebur ulu, kadang-kadang Nabi langsung berhenti detak jantung kita, meninggal di dalam kamar mandi. Karena tubuh kita ini panas hawanya, maka harus didinginkan dulu. Itulah ternyata hikmahnya. Hikmahnya Islam ini luar biasa, bapak-bapak ibu-ibu. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai hikmah. Tidak mungkin apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh Allah itu tidak mempunyai keuntungan bagi yang menggosami sajari hambanya. Kenapa? Karena Allah itu selalu menginginkan kebaikan terhadap yang pelungguh sami. Nah, nikilah kemudian yang kedua sunnah ketika kita belum mandi wajib itu adalah apa? Al-wudu qabla al-ghusli. Yaitu apa? Yaitu kita berwudu dulu sebelum kita mandi. Nah, niki Allah Subhanahu wa taala a'lam. 5 menit mungkin ada jawaban berkeduaan. Ada soalan atau ada musul, ada saat Nabi. Bila munara ndik arah sampai jelas 5 menit lamun dinara aja boleh kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dia narak niki salah paham nggih. Insyaallah. Salat paham pun api gawe. Nggih. Ndak sa paham doang lagu ndik bah gawe. Nah niki bahaya dah niki. Kenapa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu lamun ndik tamalan lupa lamun. Nah, lamun dak amalan ilmu insyaallah tetap ingat. Bu Nabi, lamun dak amalan ilmu niki anda bapak-bapak ibu-ibu tepetak lawan ajaran kamu layak di atas dunia wah kebadak dia ganggu malin si tuan guru dia ganggu malin terkena si tuan guru bu Nabi tahu tidak ganggu malin bergawe memang ilmu itu yang akan datang kepada kita. Oh saya ilmu dia pernah diajarkan ilmu lalu tetap menggawe maka akan datang untuk sebagai pesakit yang belum usah nilai ibu Nabi sila dia dalam menara ilmu cuma sekedi ilmu lagu lah mudah gawe aja insyaallah akan bahagia hidup kita insyaallah dan akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang nabiaran
sunat daripada wudu niki. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan yang terpenting mudah-mudahan bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tiang pelunggu sami tetap dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami tetap diicanan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat bagi tiang pelunggu sami pribadi dan bermanfaat bagi keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tiang pelunggu sami tetap mendapatkan keistiqomahan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan salawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum